Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Elva Khairunisa dari nomor presensi 29 kelas 1010. Kali ini saya akan jelaskan tentang materi OJK dan juga pasar modal. Yang pertama, apakah kalian tahu mengenai OJK? Jadi, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan serta melindungi konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua penyebab utama yang melatar belakangi berdirinya OJK. Yang pertama, munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan BI terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Terdapat pula fungsi tujuan utama OJK. Yang pertama adalah mengatur berbagai jasa keuangan. Dengan adanya penyelenggaraan lembaga ini, diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan dapat secara teratur dan baik. Selain itu, diharapkan juga agar seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia bisa berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Dan yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Sektor jasa keuangan pasti berhubungan sektor dengan sistem keuangan pada suatu daerah. Dengan begitu, harapannya OJK mampu merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil, sehingga tak akan merugikan ataupun menyusahkan masyarakat. Dan yang ketiga adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Tujuan akhir dari dibentuknya lembaga otoritas jasa keuangan adalah agar mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah wewenang dari OJK. A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. 1. Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua, kegiatan usaha bank terjadi saat sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan cadangan bank. Kedua, laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 3. Sistem informasi debitur. Keempat, pengujian kredit atau kredit testing. Kelima, standar akuntansi bank. Yang C adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. 1. Manajemen resiko. 2. Tata kelola bank. 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Keempat, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. D. Pemeriksaan bank. OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank dilakukan dengan strategi pada dua jenis pendekatan, yakni pengawasan tak langsung atau off-site supervision dan pengawasan langsung atau on-site examination. Nilai strategis OJK. 1. Integritas. Nilai dimaksud ini adalah bertindak secara konsisten, adil, serta objektif, sesuai dengan pada kode etik juga kebijakan sebuah organisasi dengan menjunjung tinggi nilai komitmen dan kejujuran. Kedua adalah profesionalisme. Sikap profesionalisme yang dimaksud merupakan bekerja sesuai penuh tanggung jawab, berdasarkan kompetensi yang tinggi, sehingga bisa mencapai kinerja terbaik. Sinergi. Kemudian sikap selanjutnya adalah bersinergi. Maksudnya adalah berkolaborasi penuh dengan seluruh pemangku kepentingan pada bagian internal maupun eksternal secara produktif dan juga berkualitas. Keempat,
inklusif berarti terbuka serta menerima keberagaman para pemangku kepentingan serta memperluas seluruh kesempatan dan akses kepada masyarakat terhadap industri keuangan. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, mencakup saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Dan yang selanjutnya terdapat fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi, karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dan yang kedua, fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dan yang selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dengan adanya pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank. Kedua, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas dengan adanya pasar modal. Terbuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh perusahaan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang memiliki saham perusahaan tersebut. Terdapat beberapa jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market, kedua pasar sekunder atau secondary market, ketiga pasar ketiga yaitu third market, keempat pasar keempat fourth market, kelima pasar obligasi, keenam pasar derivatif, ketujuh pasar valuta asing atau foreign exchange market, kedelapan pasar reksadana. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.